Kadang-kadang kita nyaman dengan hidup yang lama, padahal Tuhan mau kasih hidup yang baru, hidup yang lebih baik dengan berkat yang berlimpah susu dan madu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini buka hatimu untuk firman Tuhan. Pagi ini biarlah Tuhan jamah kita. Biarkan Tuhan mengajak kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Izinkan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Beranilah jadi pribadi yang berubah. Karena Tuhan tidak mau hidup kita sama. Tuhan mau hidup kita semakin bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih hebat lagi. Beranjak dari kisah Yohanes 5, mungkin saudara juga udah gak asing kisah ini, di mana ada orang lumpuh yang cukup lama lumpuh 38 tahun. Dia ada di dekat kolam Bethesda. Kolam itu adalah kolam di mana setiap kali ada malaikat airnya goncang, siapa lebih dulu masuk ke air itu disembuhkan. Jadi orang ini melihat bertahun-tahun banyak orang disembuhkan. Makanya dia tetap ada di situ. Dan dia ada di situ dalam keadaan lumpuh yang cukup lama. Dan seringkali keadaan lumpuh yang cukup lama, masalah yang cukup lama, mendikte orang jadi berubah. Masalah jadi identitasnya. Luka jadi karakternya. Bahaya nih. Kepahitan jadi gaya hidup. Dikit-dikit kepahitan. Mentalitas korban, victim mentality, jadi kehidupannya. Ini bahaya nih. Makanya Tuhan mengajak kita untuk maukah kita sembuh, maukah kita berubah. Karena waktu Yesus mendatangi orang itu, Yesus tahu bahwa orang ini telah lama sakit dan dia butuh disembuhkan, bukan dikasihani. Kalau dikasihani keadaannya nggak berubah, tapi dia butuh diubahkan, disembuhkan. Maka Yesus bertanya di dalam Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Pertanyaannya sederhana, mau berubah nggak? Mau diubahkan nggak sama Tuhan? Dan ini yang seringkali jadi masalah buat orang Kristen. Tuhan mau kita diubahkan, tapi kita mau menetap di keadaan yang sama. Inilah yang terjadi pada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini ketika Yesus tanya, mau nggak sembuh? Sebenarnya jawabannya sederhana. Dia ada di situ karena dia pengen sembuh kan. Dia ada di situ cukup lama karena dia ingin sembuh. Tapi dia nggak jawab. Waktu Yesus tanya, mau sembuh nggak? Mau berubah nggak keadaanmu? Dia nggak jawab, mau Tuhan. Tapi dia jawabnya seperti ini. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, tidak ada, ayat ke-7, tidak ada orang yang tolong aku Tuhan kalau airnya goncang. Ini bahaya. Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita diubahkan. Tuhan mau kita bukan pribadi yang lama lagi, tapi ciptaan yang baru, yang diubahkan oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa barang siapa ada dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca dulu ayat ini. Dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari ayat ini kita tahu, Tuhan bukan mau mengubah, mau memperbaiki reputasi kita. Tapi Tuhan sungguh-sungguh mau membuat yang baru di hidup kita. Tuhan bukan mau memperbaiki kegagalan kita, tapi Tuhan mau kasih berkat baru di hidup kita. Tuhan mau kasih julukan yang baru. Dia udah beda nih. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ini bukan dia nih. Ini pasti kerjaan Tuhan nih. Dulu dia orangnya gampang marah, gampang kecewa, baperan, gampang nyalahin orang. Kok sekarang berubah? Nah ini yang Tuhan ajak pagi ini. Mau gak berubah? Mau gak sembuh? Dan orang lumpuh ini jawab, gak ada yang tolong Tuhan. Setiap kali air goncang gak ada yang tolong. Ini mentalitas korban nih. Jadi bukan fokus mau sembuh, ya emang aku udah kayak gini Tuhan, udah lama Tuhan. Jadi aku udah terbiasa lumpuh Tuhan. Nah, ini kan bahaya. Aku udah terbiasa kepahitan Tuhan. Aku udah terbiasa nyalain orang Tuhan. Aku udah terbiasa kalau ada kesalahan, aku lempar aja kesalahan sama orang Tuhan.
Nah pagi ini kalau kita seperti itu, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Butuh keberanian untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Butuh kerjasama sama Tuhan. Di ayat ini, di kisah ini, anugerah Tuhan besar. Karena Yesus sumber anugerah itu ada di situ. Dan Yesus tahu ketidakmampuannya untuk berani mengambil perubahan. Sehingga Yesus berkata di kalimat berikutnya, kalau kita baca di ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Seketika orang itu bangun. Butuh kerjasama. Orang itu waktu dengar firman bangun. Saya percaya pagi ini, maukah engkau berubah? Kerjasama sama Tuhan mau. Mulai, jangan gampang tersinggung. Mulai, mengampuni orang. Mulai, jangan gampang kecewa. Jangan lihat orang, mulai lihat Tuhan. Mulai percaya bahwa perbuatan jahat orang tidak lebih besar dari kebaikan yang Tuhan bisa kasih buat kita. Percaya bahwa hidup kita bukan korban atau bukan kesalahan akibat kejahatan, kesalahan orang. Tapi hidup kita akibat pengorbanan Yesus di kayu salib. Hidup kita adalah buah dari apa yang Tuhan sudah bayar untuk kita di kayu salib. Hidup kita seberuntung itu, sehebat itu. Sehingga kita mau berubah. Makanya orang lumpuh ini diajak. Bangun, angkat tilammu. Puji Tuhan, orang itu bangun dan angkat tilammu. Kalau kita baca di ayat terus ke bawah, ketemu lagi orang lumpuh ini sama Yesus. Dan Yesus berkata, sekarang kau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya engkau tidak lebih parah. Apa yang Tuhan bilang, dia bikin dosa apa di dekat kolam Bethesda 38 tahun lumpuh? Ya dosanya bisa kita selidiki dari ayat di atas tadi. Nyalahin orang. Dosanya yaitu membuat keadaan masalah jadi identitasnya. Berubah, jangan balik lagi ke masa lalu. Jangan nyalahin orang lagi. Jangan baperan lagi. Jangan mudah kecewa lagi. Kalau enggak keadaan kita lebih parah, kata Tuhan. Tapi jangan andalkan orang lagi. Jangan haus validasi orang lagi. Hauslah akan kebaikan Tuhan. Hauslah akan, nantilah akan apa yang Tuhan janjikan itu terjadi di hidupmu. Dan kisah ini diakhiri orang ini sembuh. Maukah engkau sembuh pagi ini? Maukah engkau berubah pagi ini? Maukah engkau dipulihkan hari ini? Saya percaya setiap kita yang dengar firman dikasih kemampuan untuk kita mau berubah hari. Mau setuju dengan firman Tuhan. Mau setuju dengan ajakan Tuhan. Angkat tilammu, berjalanlah. Dan kita akan berjalan. Kita akan diubahkan. Kita akan jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan seperti orang Israel yang ketika sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir karena mereka minta tolong sama Tuhan, Tuhan kirim Musa, ada tulah ke-1 sampai tulah ke-10, mereka dibebaskan bahkan melewati laut Tiberau sampai di padang gurun, mereka masih ingat-ingat Mesir. Padahal Tuhan mau mereka menerima yang baru dari Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan janjikan. Kenapa mereka keliling-keliling lama di Mesir, di padang gurun maksud saya? Karena Tuhan mau angkat Mesir dari pikiran mereka. Kadang-kadang kita nyaman dengan hidup yang lama, padahal Tuhan mau kasih hidup yang baru, hidup yang lebih baik, dengan berkat yang berlimpah susu dan madu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar iblis mengecoh pikiran kita. Lebih enak jadi orang yang gampang kepahitan, mentalitas korban, nyalahin orang, baperan. Padahal berkatnya lebih banyak jadi orang yang ciptaan baru. Jadi berkat buat banyak orang, dengar-dengar suara Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh percaya bahwa berkat Tuhan lebih hebat daripada kejahatan orang. Dan Tuhan mau ajak saudara pagi ini. Maukah engkau berubah? Maukah engkau sembuh? Saya percaya kita semua sepakat jawabannya. Mau Tuhan, ajak saya jalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih hebat lagi. Bawa saya Tuhan, merespon keadaan, tantangan, masalah tidak seperti yang biasanya saya merespon. Merespon lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan saya percaya di pagi ini kebenaran ini boleh memerdekakan kita. Maukah engkau sembuh? Dan kita jawab, Tuhan mau. Tuhan, aku berani untuk melangkah. Aku berani untuk angkat tilam. Aku berani untuk berjalan. Sama seperti orang lumpuh itu disembuhkan, dipulihkan. Dan akhirnya dia ke bait Allah. Dan akhirnya
apa yang Tuhan buat untuk hidup kita dibawa oleh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang di sekitar kita melihat hidup kita diubahkan, nama Tuhan dimuliakan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin nih. Ini pasti Tuhan. Tuhan yang ubahkan. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Ajakan untuk berubah. Dan butuh keberanian setiap kita mau menerima ajakan itu dari Tuhan. Dan saya percaya kita semua menerima ajakan itu dari Tuhan. Kita meng-approve, kita bilang, iya Tuhan ajak aku jalan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang mengajak kami Tuhan untuk berani percaya bahwa Tuhan mau bawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Karena butuh keberanian untuk kami mau dipulihkan, mau disembuhkan, mau diberkati. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Jangan ada seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Pagi ini lawat setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan mengubahkan saya dan saya mau diubahkan. Jika itu yang jadi responmu, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya suka baca komentar saudara. Dan jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Biar lewat apa yang kamu share, bagikan. Banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!